Jesslyn dari kelas RPL 11. Jadi di video ini saya mau mengerjakan soal latihan bab 2. Ada soal pilihan ganda dan isian. Yang pertama kita mengerjakan bagian pilihan ganda. Yang soal pertama ada berikut yang bukan termasuk kelompok bahasa pemrograman SQL adalah jawabannya itu D. Data Transfer Language, ada di halaman 94. Soal nomor 2, ketika membuat identifier terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi. Salah satu syarat ketika memberi nama identifier di basis data adalah jawabannya itu C, menggunakan underscore di antara dua kata sebagai ganti spasi. Ada di halaman 58 sampai 59. Soal ketiga, tipe data yang paling sesuai untuk menyimpan nomor induk kependudukan atau NIK adalah jawabannya A. Varchar, ada di halaman 59. Soal nomor 4, statement null digunakan untuk mengatur constraint perintah yang dihasilkan, yaitu jawabannya itu C. Data tidak boleh kosong, ada di halaman 62. Soal nomor 5, penerapan Oman constraint paling tidak cocok digunakan pada nama kolom berikut, yaitu jawabannya itu alamat rumah, ada di halaman 63 sampai 66. Soal nomor 6, terdapat beberapa perintah yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada tabel database. Salah satu perintah untuk mengubah tabel adalah jawabannya itu D. Alter table, ada di halaman 79. Nomor 7, perintah berikut yang biasanya diikuti sinteks AS pada akhir statement adalah jawabannya itu B. Create view, ada di halaman 84 sampai 85. Soal nomor 8, perintah yang bukan termasuk DCL adalah jawabannya itu C. Commit, ada di halaman 89 sampai 91. Soal nomor 9, tipe privilege yang tidak umum diberikan kepada pengguna untuk sebuah tabel adalah jawabannya itu A. Drop table, ada di halaman 89. Soal nomor 10, di tabel penjualan terdapat kolom tanggal yang digunakan untuk menyimpan tanggal penjualan. Constraint yang paling cocok untuk mencegah nilai tanggal penjualan yang bukan tanggal hari ini adalah jawabannya itu C. Check, ada di halaman 76. Sekarang bagian isian. Nomor 1, jelaskan perbedaan dari masing-masing kelompok SQL DDL, DML, DCL, dan TCL. Bagian DDL itu Data Definition Language, digunakan untuk mendefinisikan data di basis data. Mendefinisikan data dilakukan dengan cara mengatur objek-objek yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data-data. Sedangkan DML itu Data Manipulation Language, bagian dari bahasa pemrograman SQL digunakan untuk memanipulasi data yang tersimpan dalam tabel. DCL itu Data Control Language, bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola hak akses dan izin dalam basis data. Dan yang terakhir ada TCL. TCL itu Transaction Control Language. TCL digunakan untuk mengontrol transaksi di basis data. Soal nomor 2 ada jelaskan perbedaan tipe data varchar dan char serta penggunaannya masing-masing. Dan jawabannya itu char digunakan untuk kolom yang jumlah karakter untuk semua data yang ada di kolom tersebut sama dan jumlah karakternya sudah tertentu seperti nomor induk siswa atau NIS, nomor induk kependudukan atau NIK, kode pos, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan varchar itu variabel karakter, digunakan untuk kolom yang jumlah karakter datanya tidak tertentu seperti nama, alamat, kota, dan sebagainya. Dan soal nomor 3, jelaskan perbedaan constraint required data dengan domain constraint. Jawabannya itu constraint required data berarti sebuah nilai data harus ada di sebuah kolom ketika sebuah record baru ditambahkan ke tabel, atau dengan kata lain kolom tidak diizinkan untuk memiliki nilai atau bernilai nol. Sedangkan domain constraint dapat dilakukan menggunakan kata kunci check
yang akan memerintahkan sistem basis data atau DBMS untuk memeriksa nilai yang diinput. Dan soal keempat, jelaskan perbedaan dan persamaan constraint primary key dan unique. Jawabannya, unique merupakan constraint yang menentukan bahwa nilai di kolom yang bersangkutan harus unik. Sedangkan primary key itu untuk menentukan kolom atau gabungan kolom yang digunakan sebagai primary key. Dan soal terakhir, mengapa tidak semua DBMS dapat menjalankan statement, commit, dan rollback? Jelaskan. Jawabannya itu karena beberapa DBMS akan langsung menyimpan transaksi yang dijalankan sehingga tidak membutuhkan statement commit untuk menyimpan transaksi. Sebaliknya, tidak ada mekanisme rollback untuk membatalkan transaksi. Sekian dari video ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.